Oke teman-teman, di sini mau ceritakan perjalananku TikTok ke Gunung Bulubaria. Jam 5 subuh start dari Makassar menuju ke base camp Bulubaria. Singkat cerita sampai muka di pos Regis Gunung Bulubaria. Bertepatan dengan hari libur jadi banyak orang yang melakukan pendakian di Gunung Bulubaria hari ini. Dikarenakan saya dan temanku mau di TikTok jadi tidak diharuskan untuk Regis online. Dan untuk biaya Regis 5.000 per orang. Setelah Regis, tepat jam 8 pagi di sini berangkat Mika dari pos Regis menuju ke pintu rimba Gunung Bulubaria. Sebenarnya di sini tersedia ojek yang bisa mengantar sampai pintu rimba dengan tarif 25.000 per orang. Tapi saya kupilih jalan hitung-hitung pemanasan sebelum masuk jalur utama Gunung Bulubaria. Sampai di pintu rimba itu yang akan dilewati beton semua. Dan di sini sampai Mika di pintu rimba menuju ke pos 1 Gunung Bulubaria dengan estimasi 30 menit sampai 1 jam. Di sini masih bisa pakai lari-lari karena belum dapat tanjakan yang betul-betul ekstrim. Tapi beda sama temanku, mau kau tahu apa yang Nak bilang? Ini. Ojek, ojek, ayo ojek, ojek sampai puncak. Di sini singgah dulu makan sama temanku karena tadi ndak sempat sarapan. Karena rencana mau start jam 6 tapi apalah daya. Di sini setelah sarapan menuju ke pos 1 Gunung Bulubaria. Dan saking semangatku mendaki nih hari, ndak sadar kak ternyata kulewati minta di pos 1 jadi ndak kurekam nih. Jadinya di sini mau sampai lagi di pos 2. Jalur dari pos 1 menuju ke pos 2 itu kita masih bisa full senyum karena masih banyak bonus yang didapat. Karena di sini masih sempat pak lari-lari. Oh, wadadadada, lari-lari PBD. Mau lihat selebrasi. Yuzu. Dan di sini sampai Mika di pos 2 Gunung Bulubaria. Ternyata tidak terlalu banyak orang camp di sini. Padahal waktu di pos Regis tadi kulihat full mi. Tidak ada orang bisa mendaki di Gunung Bulubaria kecuali yang sudah Regis online. Di sini singgah isi semua botol yang kubawa sama temanku. Karena kalau di Gunung Bulubaria sumber air itu ada di pos 2 sama pos 8 Ji. Jadi kuisi full memang di sini. Setelah 15 menitan di pos 2, kemudian lanjut ke jalan menuju ke pos 3 lagi. Jadi begini penampakan jalur dari pos 2 menuju ke pos 3. Landai tapi banyak juga pohon-pohon tumbang. Cuma tidak terlalu menyiksa di sini. Datuk nanti ya. Mendekati pos 3 di sini jalurnya berubah drastis dari yang landai, banyak bonus. Lihat mau kok, jadi ekstrim. Baik. Ngeri memang. Baru pas-pasnya lagi di atas kepala ini matahari bah. Jadi di sini lari-lari Mika karena di depanku itu adalah pos 3 Gunung Bulubaria. Estimasi dari pos 2 menuju ke pos 3 itu sekitar 40 menitan. Istirahat sebentar baru lanjut ke pos 4. Setelah 10 menit istirahat di pos 3, di sini lanjut Mika lagi jalan menuju ke pos 4. Deh, panasnya kau dan mau kulihat di sana itu kelihatan di puncak Bulubaria. Tambah semangat lagi jalan. Dan di sini mulai tanjakan-tanjakan, kurang-kurang bonus itu dari pos 3 sampai pos 10. 9 bah. Oke, singkat cerita di sini sampai Mika di pos 4 Gunung Bulubaria. Dan di sini ndak istirahat Mika karena mau lagi lanjut tancap sampai pos 5. Lanjut cerita di sini ku lanjut perjalananku ke pos 5 dan melihat jalurnya teh. Ngeri lah. Singgah tarik nafas sebentar, kemudian lanjut lagi. Oke. Dan di sini sampai Mika di pos 5 Gunung Bulubaria. Dan ternyata ramina kau Jadi singgah baring-baring sebentar baru lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 6. Lanjut cerita di sini lanjut Mika menuju ke pos 6 lagi. Dan begini penampakan jalur menuju ke pos 6 Gunung Bulubaria. Ngeri tongi, ndak ada bonus sampai pos 9 pokoknya. Jadi kulupai tadi merekam waktu di pos 6 karena banyak orang dan ini merupakan jalur menuju ke pos 7 Gunung Bulubaria. Jadi di sini sampai Mika di pos 7 Gunung Bulubaria. Karena tadi di pos 6 udah singgah ke istirahat karena ramai sekali. Jadi di sini kuputuskan istirahat ke sekitar 20 menitan. Itu temanku garu-garu kepalanya, gatal. Dan di sini setelah istirahat mau lanjut lagi menuju ke pos 8 Gunung Bulubaria. Dan jalurnya dari pos 7 ke pos 8 badadah, nak kasih menangis si kaki kah. Temanku saya Losena mau jalan kah. Perdananya di Gunung Bulubaria dia lah. Oke, di sini sampai Mika di pos 8 Gunung Bulubaria deh. Ternyata di sini paling ramai sekali orang ngecamp. Pantas tadi di pos 2 sunyi. Jadi ndak ada kulihat tempat untuk dirikan tenda untuk orang-orang yang mau naik lagi.
Setelah sampai di pos 8, di sini turun Kak dulu ke mata air yang ada di pos 8 sekitar 10 menitan kalau dari pos 8. Dan ini jalur menuju ke mata air yang bersihnya. Segarna KW, dan di sini isi botol temanku, dan kemudian lanjut perjalanan naik ke atas pos 8. Lanjut cerita di sini, lanjut muka perjalanan menuju ke pos 9 Gunung Bulu Baria. Bye. Aslinya dari pos 8 ke pos 9 itu ndak ada mentom, ya ampun sama sekali. Ngeri. Dan estimasi dari pos 8 menuju ke pos 9 itu sekitar 40 menit sampai 1 jam lah. Dan di sini terus jalan karena kelihatan di puncak. Pokoknya perjalanan dari pos 8 itu ke pos 9 kelihatan di puncak Gunung Bulu Baria itu sana, kecil sekali. Kalau dapat miki pohon-pohon kering begini berarti menandakan pos 9 so dekat. Tapi tidak sempat kata direkam di pos 9 bela. Jadi setelah istirahat di pos 9, di sini merupakan letter E-nya Gunung Bulu Baria karena curam sekali jalurnya di sini, baru berdebu. Jadi jalan terus, jalan. Nah, setelah dilewati tadi itu letter E-nya Gunung Bulu Baria, di sini ada di punggungannya Gunung Bulu Baria. Dan di sini kelihatan nih Lembah Loe sama Tandra Lili dan Danau Sleng. Nah, itu di bawah merupakan Lembah Lohe. Dan sebelah bawahnya itu mana nih? Nah, Tandra Lili, dan bagian sananya itu Danau Sleng. Oke, karena dekat puncak Gunung Bulu Baria jadi santai-santai jalan, dan mau lihat itu jalurnya menuju ke puncak naik. Banyak bebatuan dan berdebu. Nah, di sini dekat sekali puncak Gunung Bulu Baria, baru itu temanku di atas lombai Kak. Gara-gara puncak perdananya di Gunung Bulu Baria dia. Oke, di sini di pinggirnya puncak Gunung Bulu Baria, dan lihat ke pemandangan di belakangnya. Keren fall. Dan akhirnya sampai di puncak Gunung Bulu Baria. Di sini tarik napas sebentar baru lanjut ke triangulasi Gunung Bulu Baria. Di sini tidak terlalu ramai orang karena jam 4 sore masih banyak di punggungan di bawah kuliah tadi. Jadi sebagian yang ada di punggungan ini merupakan orang-orang TikTok karena tidak buru sunset jadi buru puncak begitu. Jadi beginilah kondisi di puncak Gunung Bulu Baria. Cerah sekali, tidak ada tanda-tanda hujan. Dan orang-orang mulai berdatangan satu persatu. Karena di sini 4:30 mau sunset. Jadi orang dari pos 8 itu naik semua untuk menyaksikan sunset. Oke, begitu saja ceritaku TikTok di Gunung Bulu Baria. Semoga kalian semua saudara-saudaraku suka sama video ini. Thank you.